wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu materi dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi tentang status, peran sosial, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Pengertian dari status sosial dan peran. Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar. Nah, menurut prestisinya, ada banyak hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap status sosial. Selanjutnya, membahas mengenai peran. Peran dapat dimengerti dengan lebih mudah adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Status sosial dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, assigned status, yaitu status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau karena mandat. Contohnya, presiden. Karena untuk menjadi presiden membutuhkan suara dari masyarakat, dan menjadi presiden adalah salah satu mandat dari masyarakat. Selanjutnya, achieved status, yaitu kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha seseorang hingga posisi tertentu melalui upaya pribadi. Contohnya, untuk menjadi dokter. Seseorang untuk menjadi dokter harus mempunyai usaha, di mana dimulai dari menjadi mahasiswa kedokteran, setelah lulus, dan beberapa upaya lain, sehingga ia dapat mendapatkan gelar sebagai dokter. Selanjutnya, ascribed status, yaitu status yang diperoleh melalui kelahiran. Salah satu contohnya adalah menjadi anak perempuan atau menjadi anak laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena satu di antara semuanya adalah sama. Selanjutnya, mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat, berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Ingat ya, ada kata prestige di sini. Artinya, seseorang dapat berada di lapisan yang lebih tinggi apabila memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dasar-dasar pembentuk stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekayaan. Kedua, kekuasaan. Yang ketiga, kehormatan. Yang kelima, keturunan. Dan yang keenam, pendidikan serta status sosial. Selanjutnya, macam-macam dari stratifikasi sosial. Yang pertama, ada stratifikasi sosial terbuka. Ia bersifat dinamis, di mana individu dapat berpindah ke lapisan atas maupun ke lapisan bawah. Dan yang kedua adalah stratifikasi sosial tertutup. Sifatnya kaku, di mana status sosial anggotanya diperoleh berdasarkan kelahiran. Contohnya, untuk menjadi ningrat atau keluarga ningrat, maka seseorang itu harus dilahirkan dari keluarga ningrat atau biasa kita kenal dengan darah biru. Selanjutnya, stratifikasi sosial campuran.
yaitu perpaduan dari stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup, di mana anggota stratifikasi sosial tertutup dapat berpindah ke stratifikasi sosial terbuka. Selanjutnya, dampak stratifikasi sosial. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang dapat merugikan rakyat atau memperburuk citra pemerintah di mata rakyatnya. Kedua, kecerdasan siswa di sekolah hanya diukur melalui peringkat akademik, padahal beberapa siswa memiliki kecerdasan di bidang seni, olahraga, sastra, dan lain-lain. Dan yang ketiga, masyarakat lapisan bawah sulit untuk mengakses kebutuhan hidup yang layak, sehingga tercipta kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, adanya diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Cukup itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. See you next time. Bye-bye.